Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Laila Kurniasari. Saya dari Prodi PJJ S1 Manajemen, kelas MJ503. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisa jurnal saya yang berjudul Perhitungan Harga Pokok Produk Bersama dan Produk Sampingan pada Usaha Tahu dan Tempe. Di sini saya menggunakan dua jurnal dari dua penulis yang berbeda. Dan next. Baik, untuk latar belakang penelitian ini sendiri, yaitu saya mengetahui industri tahu dan tempe ini cukup mendominasi usaha yang ada di Indonesia, terutama UMKM. Banyak usaha dari berbentuk CV, PT, bahkan usaha homemade yang memproduksi tahu dan tempe. Bahkan, tidak sedikit dari para pelaku usaha ini meraih keuntungan hingga jutaan rupiah. Oleh karenanya, dibutuhkan perhitungan akuntansi yang teliti agar usaha bisa terus berkembang dan meminimalisir terjadinya kerugian akibat dari salah perhitungan. Oleh karena itu, penulis meneliti ber- berjudul penelitian ini berjudul Perhitungan Harga Pokok Produk Bersama dan Produk Sampingan pada Usaha Tahu dan Tempe. Adapun kontribusi penelitian yang penulis lakukan, yaitu penelitian ini berkontribusi kepada pengetahuan penulis untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem perhitungan harga pokok produk bersama dan produk sampingan di sebuah industri yang memproduksi tahu dan tempe. Dan secara langsung pada tempat usaha melalui jurnal hasil penelitian. Tentu ini sangat menambah wawasan juga bagi peneliti dan menambah wawasan juga bagaimana industri ini beserta dengan perhitungannya berjalan secara aktual di lapangan. Baik, untuk hasil penelitian sendiri, di sini terlihat jelas bahwa hasil penelitian meliputi harga jual produk tahu dan tempe relatif lebih tinggi, sedangkan untuk produk sampingan dari produk tahu seperti ampas tahu, sedangkan produk sampingan dari tempe seperti kacang kedelai dan susu kedelai harga jualnya relatif lebih rendah. Jadi produk utama tahu dan tempe mengalami harga jual yang lebih tinggi, sedangkan produk sampingannya, yaitu produk dari ampas tahu, kacang kedelai, bahkan susu kedelai itu cenderung untuk harga jualnya mengalami eh, lebih rendah dari produk utamanya. Next. Nah, penelitian ini terbagi ke dalam dua usaha, klasifikasinya ada dua usaha dengan dua owner yang berbeda. Yang pertama ada usaha Mbak Sri, dia ini memproduksi tahu. Nah, menurut Valentina Monoarfa, Nurwinda Pade, Aulia Monica Aswad, mereka bertiga adalah penulis jurnal yang berjudul Jurnal Perhitungan Harga Pokok Produk Bersama dan dengan penetapan harga jual produksi tahu dan ampasnya pada usaha tahu Mbak Sri. Proses produksi dalam satu hari menggunakan 10 karung kedelai dengan hasilnya sebanyak 80 cetakan tahu. Langsung kita masuk ke dalam perhitungannya. Di sini bisa terlihat untuk perhitungan produksi tahu sendiri, harga pokok produksi tahu dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan jumlah hasil produksi. Kita tahu jumlah hasil produksinya ini ada 80 papan, sedangkan untuk total biaya produksinya 2.950 didapat dari perhitungan ini total bahan baku. Ya, 2.950, 2.610 ditambah dengan 140 ditambah dengan 200. Kemudian dengan harga jual 60.000 per papan, usaha ini dapat memperoleh keuntungan sebesar 23.125 per papan. Jadi untuk harga jual sendiri,
Mbak Asri memasang harga sebesar 60.000 per papannya. Sedangkan untuk modal jualnya itu ada 36.875. Sehingga ketika 60.000 dikurangi dengan 36.875, maka keuntungan yang didapatnya sebesar 23.125. Kita bisa lanjut. Baik, untuk produksi tahunya perhitungan berdasarkan biaya produksi dalam periode waktu tertentu, ya. Ini bisa kita hilangkan dulu. Nah, untuk produksi biaya biaya produksi dalam periode waktu tertentu, ini ada bulanan dan tahunan. Untuk bulanannya sendiri, kita bisa hitung 36.875 dikali 30 hari sama dengan 1.106.000. Itu untuk biaya produksi dalam periode bulanan. Lalu untuk periode tahunan, kita tinggal kalikan eh, biaya produksi bulanan dikali dengan 12 bulan. Hasilnya adalah 13.275.000. Lalu untuk perhitungan omset penjualan tahu, kita dibagi menjadi tiga, ya, kita bagi jadi tiga klasifikasi. Yang pertama ada harian sebesar 60.000 dikali 80 papan tahu. Jadi harga jual tahu itu 60.000 dikali dengan 80 papan dalam sehari menghasilkan omset sekitar 4.800.000. Lalu untuk bulanannya sendiri kita tinggal kalikan dengan 30 hari jadi 144 juta. Lalu untuk tahunannya kita kalikan 30 hari dikali dengan 12 bulan. Hasilnya adalah 1.728 juta rupiah. Kita bisa lanjut. Oke, untuk produksi ampas tahu sendiri ya, ini menggunakan perhitungan harga pokok produksi yang dimana harga pokok produksi per karung ampas tahu dihitung sebagai berikut. 2.670 dibagi 200 sama dengan 13.350 per karung untuk HPP-nya sendiri. Ampas tahu dijual dengan harga 25.000 per karung sehingga keuntungan yang diperoleh adalah 11.650. 2.670 tentu didapat dari tabel berikut yang dimana ini ada tabel 1 bahan baku produk, tabel 2 biaya tenaga kerja langsung, tabel 3 biaya overhead pabrik atau BOP. Kemudian untuk 200 sendiri ini adalah biaya apa jumlah tampungan produk ya sebanyak 200 karung. Dan ampas tahu dijual 25.000 memperoleh keuntungan 11.650. Artinya ini hampir keuntungannya hampir 100% dari modal. Kemudian ada perhitungan biaya produksi dalam periode waktu tertentu, di mana ada bulanan sebesar 13.350 kita kalikan dengan 30 hari, dengan totalnya 400.500. Lalu untuk tahunan sendiri ya kita kalikan saja 400.500 dikali 12 bulan sama dengan 4.806.000. Untuk usaha Pak Lukman, yaitu jurnal yang kedua, ya. Menurut Khairatun Nikmah, Safitria Puspita, Afriani Suryati, Fitri, Anana, Fiarna, Muhammad Hadi Setiadi, Ahmad Fauzan, selaku penulis jurnal perhitungan harga pokok, produk bersama, dan produk sampingan pada usaha tempe Pak Lukman. Produksi harian ini menghasilkan 192 batang tempe. Setiap batang dipotong menjadi 8 bagian. Adapun untuk perhitungan HPP sendiri, 3.248.000 dibagi 192 karena ini adalah unit produksinya, menghasilkan 16.116 per batang tempe. Dengan harga jualnya 40.000 per batang. Usaha ini memperoleh keuntungan sebesar 23.084 per batang. Kemudian untuk perhitungan biaya produksi dalam periode tertentu, kita klasifikasi menjadi dua, bulanan dan tahunan. Kita bisa lihat untuk yang bulanan, biaya produksinya sekitar 507.480. Kemudian ketika kita konversi ke dalam tahunan, itu menjadi 6.089.760 rupiah. Kemudian untuk perhitungan omset penjualan tempe, kita klasifikasi menjadi tiga, harian, bulanan, dan tahunan. Untuk harian sendiri,
kita bisa lihat harga tempe, omset penjualan tempe ini sekitar 7.680.000. Kemudian untuk omset bulanannya itu terhitung 230.400.000 rupiah. Lalu untuk omset tahunannya kita bisa lihat meraih keuntungan sebesar 2.764.800.000 rupiah. Nah, untuk usaha tahu sendiri, kita bisa lihat untuk biaya bahan bakunya 6.605.000 ya, dengan menggunakan 10 karung kedelai yang menghasilkan 180 papan tahu ya. Bahan baku biayanya itu 6.605.000, tenaga kerja 600, biaya overhead pabrik itu 225.000, total biaya produksinya adalah 7.430.000 rupiah. Lalu untuk harga pokok produksi atau HPP per papan tahu itu sekitar 41.277. Harga jual per papan tahu itu sekitar 55.000 dan keuntungan per papan tahu adalah 13.723. Lalu untuk perhitungan harga pokok produksi dalam skala waktu, seperti biasa kita klasifikasi menjadi dua, ada bulanan dan tahunan. Untuk bulanan sendiri, kita langsung kalikan saja, 1.238.310 dikali 30, hasilnya adalah 14.859.720. Kemudian untuk tahunan sendiri, kita tinggal dikalikan 12, ya. HPP 1 bulan dikali dengan 12 menghasilkan 1.378.316.640. Kemudian untuk omset penjualan tahu ada harian sebesar 9.900.000, bulanan itu 297 juta, lalu ada tahunan itu 3.564 juta rupiah. Next, untuk usaha susu kedelai, biaya produksinya meliputi ada bahan baku senilai 300.000, tenaga kerja 50.000, biaya overhead botol kemasan 1.250.000, biaya produksi 1.600.000, harga pokok produksi atau HPP per botol susu kedelainya itu 3.200, harga jual per botolnya 10.000 dan keuntungan per botolnya 6.800. Lalu untuk perhitungan harga produksi dalam skala waktu, 1 bulan kita seperti biasa kalikan dengan 30, senilai 1.152.000. 1 tahun kita kalikan saja harga pokok produksi 1 bulan dikali dengan 12 menghasilkan 13.824.000. Kemudian ada omset penjualan susu kedelai ya, harian ini senilai 5 juta, bulanan 150 juta, dan tahunan adalah 1,8 miliar rupiah. Untuk alokasi biaya sendiri, usaha ini menghasilkan 3 produk utama, tahu, tempe, dan susu kedelai. Biaya produksi bersama untuk semua produk itu adalah senilai 4.481.470.000 rupiah. Untuk alokasi biaya produksi dihitung berdasarkan unit yang diproduksi dan nilai pasar bruto. Lalu di sini ada tabel untuk menghitung HPP. Ini ada produk, ada unit per tahun, dan HPP per unit. Untuk tahu, unit per tahunnya 65.700 dengan HPP per unitnya adalah 27.906 rupiah. Untuk produk tempe, unit per tahunnya itu ada 70.080, sedangkan HPP per unitnya adalah 20.509 rupiah. Lalu untuk laba kotor per unit, ya, usaha tahu dan tempe Pak Lukman ini, untuk tahu sendiri 49%, ya, sebesar 27.094 rupiah, dan untuk tempe juga sama 49% dengan harga 19.491 rupiah. Kemudian kesimpulannya adalah untuk perhitungan HPP sendiri sangat penting bagi setiap bisnis untuk menentukan harga jual yang tepat dan memastikan keuntungan optimal. Kesalahan dalam estimasi HPP dapat menyebabkan harga jual terlalu tinggi atau terlalu rendah sehingga mempengaruhi daya saing produk di pasar. Berdasarkan analisis usaha tahu Mbak Sri dan usaha tempe Pak Lukman, diketahui bahwa kedua usaha memperoleh keuntungan yang bervariasi dari masing-masing produk yang dijual. Produk utama seperti tahu dan tempe memiliki margin keuntungan yang cukup besar, sementara produk sampingan seperti ampas tahu dan susu kedelai juga memberikan kontribusi keuntungan yang signifikan.
Untuk menentukan harga jual yang komprehensif, perusahaan harus mengelompokkan biaya dengan tepat agar dapat membebankan biaya produksi secara wajar. Dengan demikian, usaha dapat menghasilkan harga jual yang sesuai dengan pasar yang tetap memperoleh keuntungan yang optimal. Dan itu saja yang dapat saya presentasikan. Dan terima kasih juga atas atensi teman-teman semuanya. Saya tutup penjabaran presentasi saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.